Indonesia kembali mencetak sejarah di dunia bulu tangkis. 4 pekan berturut-turut selalu punya juara, dan kali ini seorang pemain muda tak terduga berhasil menggebrak panggung internasional dengan cara yang luar biasa. Halo Sobat Catatan Badminton, apa kabar? Kembali lagi di channel yang selalu memberikan update seru seputar dunia bulu tangkis. Kabar baik datang dari jagat tepok bulu, di mana Indonesia kembali menunjukkan dominasinya. 4 pekan berturut-turut, Merah Putih selalu punya juara di ajang internasional. Dan kali ini, giliran seorang pemain muda yang berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Siapa dia? Yuk, simak terus video ini sampai habis. Langsung saja kita menuju ke Sri Lanka International Series 2025 yang baru saja berakhir. 1 gelar juara berhasil dibawa pulang ke tanah air lewat tangan dingin Jelang Fajar. Ya, nama yang mungkin belum begitu sering terdengar, tapi ia sukses membuktikan dirinya di ajang ini. Jelang Fajar, pemain tunggal putra Indonesia yang saat ini berada di peringkat 333 dunia, berhasil mengalahkan wakil tuan rumah, Bhuvanneka Goonetilleke, di partai final. Pertandingan ini berlangsung cukup menegangkan. Meskipun pada akhirnya Fajar menang dalam 2 game langsung, dengan skor 21-18 dan 21-13. Sejak awal pertandingan, Fajar langsung tancap gas. Ia unggul jauh di interval game pertama dengan skor 11-4. Namun, Goonetilleke yang mendapat dukungan penuh dari publik tuan rumah, tak mau menyerah begitu saja. Ia mulai memberikan perlawanan dengan permainan lob dan bola-bola depan yang mengecoh. Jarak skor yang awalnya lebar, perlahan menyempit. Dari keunggulan 9 angka di posisi 17-8, Fajar hanya menyisakan keunggulan 4 poin di angka 19-15. Meski begitu, Fajar tetap tenang dan mampu menutup game pertama dengan sebuah smash keras ke area backhand lawan. Memasuki game kedua, Goonetilleke mencoba mengambil alih permainan lebih dulu. Ia unggul di awal dengan skor 7-4. Tapi Fajar tidak tinggal diam. Sedikit demi sedikit, ia mengejar dan berhasil membalikkan keadaan menjadi 11-10 di interval game kedua. Setelah itu, Fajar benar-benar mendominasi. Ia tak membiarkan lawannya mengembangkan permainan. Titik balik terjadi saat Fajar berhasil mendapatkan championship point dengan keunggulan 20-12. Dan akhirnya, sebuah pengembalian silang dari Goonetilleke yang keluar lapangan memastikan kemenangan untuk Indonesia. Kemenangan ini menjadi gelar internasional pertama bagi Jelang Fajar sejak ia mulai bertanding di level ini pada tahun 2023. Dan yang lebih membanggakan, kemenangan ini juga melanjutkan tren positif Indonesia di ajang bulu tangkis dunia. Dalam 4 pekan terakhir, Indonesia selalu punya juara. Semua bermula dari kejuaraan beregu campuran Asia, di mana Indonesia menjadi kampiun untuk pertama kalinya pada 16 Februari. Seminggu setelahnya, pasukan Garuda merajai Singapore International Challenge 2025 dengan membawa pulang 4 gelar juara. Lalu di Sri Lanka International Challenge pekan lalu, Indonesia kembali berjaya dengan meraih 2 gelar. Kini, di Sri Lanka International Series, Fajar kembali menambah koleksi trofi untuk tanah air. Bahkan jika ditarik lebih jauh, sejak kemenangan Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti di Thailand Masters, Indonesia selalu punya wakil yang naik podium tertinggi selama 5 pekan berturut-turut. Prestasi ini tentu sangat menggembirakan, apalagi banyak pemain muda dan pasangan baru yang menunjukkan kualitas mereka. Salah satu contoh terbaik adalah Raymond Indra dan Nicolaus Wakin di ganda putra, serta Bobby Setiabudi yang berpasangan dengan Melati Daeva Oktavianti di ganda campuran. Kedua pasangan ini sukses meraih gelar di Singapore IC dan Sri Lanka IC. Meski di Sri Lanka IC kali ini Bobby dan Melati gagal mengulang sukses, mereka tetap memberikan harapan besar bagi Indonesia di sektor ganda campuran. Berbicara tentang ganda campuran, ada satu cerita menarik yang terjadi di Sri Lanka IC kali ini. Pasangan Jepang, Yuta Watanabe dan Maya Taguchi, sukses merebut gelar juara setelah mengalahkan pasangan Thailand, Ratchapol Makasasithorn dan Natamon Laisuan. Ini adalah gelar pertama Watanabe bersama pasangannya sejak mereka mulai berduet di Denmark Open tahun lalu. Buat kalian yang belum tahu, Watanabe adalah pemain yang pernah menjadi mimpi buruk bagi Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo, karena sempat membuat Minions kalah 6 kali berturut-turut. Dengan kemenangan ini, Watanabe dan Taguchi diperkirakan akan naik mendekati peringkat 70 dunia. Sebagai perbandingan, duet anyar Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, masih berada di peringkat 90 dunia. Persaingan di sektor ganda campuran semakin ketat.
dan kita harap wakil Indonesia bisa terus bersaing di level atas. Luar biasa, Indonesia terus menunjukkan taringnya di dunia bulu tangkis. 4 pekan berturut-turut selalu ada wakil kita yang naik podium juara. Keberhasilan jelang fajar di Sri Lanka International Series 2025 ini tentu menjadi angin segar bagi regenerasi tunggal putra Indonesia. Semoga ini jadi awal yang baik untuk Fajar dan para pemain muda lainnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah jelang Fajar bisa terus bersinar di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru seputar dunia bulu tangkis hanya di Catatan Badminton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga. Indonesia kehilangan hampir semua wakilnya di perempat final Orleans Masters 2025. Hanya satu yang tersisa. Tapi kejutan besar justru datang dari pasangan yang lolos tanpa bertanding. Ada apa sebenarnya? Halo Sobat Catatan Badminton. Orleans Masters 2025 sudah memasuki babak perempat final, dan hasilnya penuh kejutan. Ada yang melaju mulus, ada juga yang harus angkat koper lebih cepat. Yuk, kita langsung bahas bagaimana perjuangan wakil Indonesia di turnamen Super 300 ini. Jangan lupa, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan update badminton terbaru. Di babak perempat final Orleans Masters 2025 yang berlangsung di Palais des Sports, Orleans, Prancis, para wakil Indonesia menghadapi lawan-lawan tangguh. Sayangnya, hasilnya kurang memuaskan karena hanya satu pasangan yang berhasil melangkah ke semifinal. Kita mulai dari pasangan ganda campuran Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuel Wijaya. Mereka seharusnya berhadapan dengan pasangan Malaysia, Hu Pangron dan Chen Sulin. Tapi, tanpa perlu mengeluarkan keringat, Rehan dan Gloria dipastikan melaju ke semifinal karena lawannya memutuskan mundur dari pertandingan. Keberuntungan ada di pihak mereka, tapi tentu saja tantangan besar sudah menunggu di babak berikutnya. Sementara itu, pasangan ganda campuran lainnya, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil, harus menghadapi lawan berat dari Thailand, Ruttanapak Ouptong dan Jenicca Sujaypraparat. Sayangnya, Adnan dan Indah tidak mampu mengimbangi permainan agresif dari pasangan Thailand tersebut. Sejak awal, mereka terus ditekan dan akhirnya menyerah dalam 2 game langsung, dengan skor telak 11-21 dan 12-21. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan bagi mereka. Namun ini bisa menjadi pengalaman berharga untuk turnamen berikutnya. Lanjut ke sektor ganda putri, pasangan Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti harus menghadapi unggulan pertama turnamen asal Korea Selatan, Baek Hana dan Lee So-hee. Pada game pertama, Apri dan Fadia sebenarnya memberikan perlawanan yang cukup baik. Mereka beberapa kali berhasil mencuri poin, namun tetap kalah dengan skor 18-21. Sayangnya, di game kedua, performa mereka justru menurun drastis. Mereka seolah kehilangan pola permainan hingga harus takluk dengan skor 10-21. Kekalahan ini membuat Indonesia kehilangan harapan di sektor ganda putri, dan harus menunggu turnamen berikutnya untuk kembali bersinar. Dengan hasil ini, Indonesia hanya menyisakan satu wakil di semifinal, yaitu Rehan dan Gloria. Mereka akan menghadapi pasangan Korea Selatan, Jong Min Lee dan Yu Jung-cha, yang tentu bukan lawan mudah. Namun, melihat performa mereka yang semakin matang, kita tentu berharap mereka bisa memberikan kejutan dan melangkah ke final. Berikut rekap hasil pertandingan wakil Indonesia di babak perempat final Orleans Masters 2025. Rehan Naufal Kusarjanto Gloria Emanuel Wijaya menang walkover atas Hu Pangron Chen Sulin dari Malaysia. Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil kalah dengan skor 11-21 dan 12-21 dari pasangan Thailand, Ruttanapak Ouptong Jenicca Sujaypraparat. Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhanti kalah dengan skor 18-21 dan 10-21 dari pasangan Korea Selatan, Baek Hana Lee So-hee. Dengan hanya menyisakan satu wakil, perjuangan Indonesia di Orleans Masters 2025 semakin berat. Semua harapan kini bertumpu pada Rehan dan Gloria. Bisakah mereka melangkah lebih jauh dan membawa pulang gelar juara? Kita nantikan hasilnya di babak semifinal. Itulah update terbaru dari Orleans Masters 2025. Meski banyak wakil Indonesia yang gugur, kita tetap harus dukung mereka untuk bangkit di turnamen selanjutnya. Dan jangan lupa, tetap berikan dukungan penuh untuk Rehan dan Gloria di semifinal. Tulis di kolom komentar, apakah menurut kalian mereka bisa melaju ke final? Jangan lupa like, share, dan subscribe Catatan Badminton supaya kamu selalu update dengan berita bulu tangkis terbaru.